Ibu. Waalaikumsalam, Ibu silakan sehat, masuk. Ibu. Damang Pak Alhamdulillah. Edwin, mangga Sehat, silakan Ibu. masuk, Tenang, mangga, Ibu. mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Ibu Irawati Durwan, Ibu. Dia sosok yang kental dengan keseniannya gitu, Bu. Selain dari kesenian, beliau juga seorang akademisi, seorang budayawan juga, terus seorang penulis gitu kan. Banyak karya-karya beliau yang ditulis dalam sebuah buku. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Baik. Baik, Ya. alhamdulillah Bu. Udah lama Bu udah akan ketemu. Jadi kita tuh udah 2 kali ketemu Bu. Iya. Yang pertama itu waktu sebelum Ramadan di Kongres Bumi Sangguriang, dan Ya. kedua ini sekarang Iya, gitu. iya betul. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Bu, suasananya rumahnya enak Oh. gitu Bu. Banyak pohon. Banyak pohon, asri-asri kayak rumah zaman dulu Bu. Iya, memang rumah zaman dulu. Rumah Ini. zaman dulu. Iya. Dibangun berarti tahun berapa Bu? Rumah ini dibangun tahun 36. 36. Kata yang punyanya. Iya. Jadi pada waktu itu tahun 79 gitu, Bapak membeli rumah ini, ya. Lalu ini adalah teras belakang yang kita duduki, ini adalah teras belakang. Lalu pintunya 2 ini masih pintu asli, gitu ya. Dan rumah ini tadinya seluruh areanya itu 6.000 meter. 6.000 meter. Ya, lalu kemudian dibagi-bagi oleh yang punyanya. Saya mendapat 1.000 meter di sini. Dan pada waktu kita pindah ke sini baru 1 minggu, tiba-tiba ada orang Belanda ketok-ketok itu sama anaknya gitu. Terus saya persilakan masuk, terus dia bilang, ini adalah rumah saya dahulu. Waktu saya masih kecil, saya lahir di sini. Terus dia memberikan foto gitu, ada foto rumah gitu ya. Lalu dia mau lihat-lihat, saya perlihatkan. Gitu. Jadi tahu bahwa ini tahun 36 itu dari tamu itu. Iya. Ada tulisannya gitu ya, di belakang fotonya tuh tahun 36 gitu. Sengaja itu ke sini Bu? Iya, rupanya dia sengaja. Saya tidak kenal, tapi mungkin dia sedang turut dalam satu grup gitu ya. Lalu kemudian ya ingin menengok rumahnya. Tapi belum rindang begini karena dulu masih rumput aja, tidak ada pohon-pohonan gitu dulu. Berarti Ibu di sini menghuni kediaman ini dari tahun berapa? Katakanlah tahun 80. Dari tahun 80. Jadi 43 tahun, gitu. Ada yang diubah dari segi? Dari ini yang aslinya tidak saya rubah, Iya. hanya karena anak-anak kan sudah besar ya. Lalu kemudian saya tambah ruang asli dapur ya menjadi ruang makan saya. Lalu saya buat dapur, lalu buat garasi dan buat ini 2 kamar di atas. Iya. Gitu. Gitu sekilas seputar rumah Ibu Irawati nih. Ya, rumah kuno. Rumah kuno, tapi ya mau tidak mau kan Bu, suka ada ini, suka teringat zaman dulu kan Bu, kalau rumah-rumah kayak gini. Terus Bu, soal ini bukan Ibu tuh seorang penari nih Bu, dari zaman Pak Soeharto gitu Bu. Sebetulnya awal mula Ibu gemar atau masuk ke dunia pertarian itu gimana sih Bu?
bukan zaman Soeharto, zaman Soekarno. Oh, zaman Soekarno. Oh ya, Zaman Soekarno. zaman Soekarno. Jadi ya saya waktu itu ya kan ada Bandung Lautan Api. Ya, rumah ibu di selatan. Lalu kita mengungsi sampai ke Garut, lalu ke Tasik. Lalu dari Tasik kita naik kereta api ke Jogja. Dari Jogja naik kereta api lagi ke Jakarta. Nah, dari Jakarta baru ke Bandung kembali gitu ya. Jadi perjalanannya memang ya berapa tahun ya 2,5 tahun gitu ya. Nah, waktu itu saya masih kecil, saya cuma ingat aja waktu datang dari Jakarta itu saya diangkat oleh pilot Belanda, barangkali diangkat gitu, terus rok saya itu terbang, saya malu saya segitu ya, waktu kecil, barangkali baru umur 4-5 tahun gitu, saya udah ingat. Nah, sesudah itu di depan rumah itu di Jalan Muhammad Toha dulu kan, tidak di sini. Nah, ada kepanduan, Pandu dulu kan namanya Pramuka tuh Pandu ya. Ada Pandu Putri, kakak saya masuk situ. Saya karena masih kecil, jadi kurcaci. Nah, ada teman kurcaci mengejak, ayo kita belajar nari, ikut gitu ya. Cuman 1 bulan barangkali 3-4 kali, terus berhenti, dia berhenti, saya berhenti. Lalu kemudian kakak saya mengajak lagi, ayo nari, ikut nari. Nah, lalu kemudian barangkali baru 1 bulan juga, nggak lama gitu ya. Nah, menarinya itu di Jalan Naripan. Ada namanya Badan Kesenian Indonesia, itu BKI, itu guru saya mengajarkan nari. Lalu Pak Umay itu Marta Kusuma, itu Kepala Jabatan Kebudayaan yang memimpin semuanya gitu. Nah, lalu ibu saya bertanya, kamu kemana aja kalau sore gitu. Lalu kita bilang kita menari, dimarahin. Sudah berhenti, tidak boleh menari. Kita heran gitu. Kamu mau jadi ronggeng? Ronggeng itu apa? Jadi karena dimarahin, udah berhenti gitu ya. Dulu, ya. Kan kita tidak tahu apa itu ronggeng. Nah, lalu kemudian saya lihat teman-teman di SMP itu ada tempat olahraga ya, sal gitu ya. Saya lihat mereka tuh pada duduk dengan selendang gitu. Saya lihat pakai kain juga seperti yang di BKI itu yang waktu saya belajar menari. Tapi kan tidak boleh sama ibu. Ya udah, saya cuma lihat aja udah. Nah, mereka sudah 1 tahun belajar. Saya kemudian diajak lagi sama temen tuh, kita latihannya sekarang di BKI. Dibilang, oh di BKI gitu. Lalu karena teman-teman sekolah yang mengajak tuh, saya minta izin sama ibu, boleh gitu. Nah, lalu belajar menari lah di situ. Nah, entah bagaimana 4 bulan saya masuk, langsung diajak pertunjukan gitu. Jadi teman-teman sudah 1 tahun, saya 4 bulan menyusul. Pertunjukan pertama adalah di Panti Asuhan Tambatan Hati gitu. Ada panti asuhan di Jalan Muhammad Toha, dulu sih namanya Jalan Banjaran ya. Jalan Banjaran karena menuju ke Banjaran. Yang di depan itu tuh Tegalega. Ya, Tegalega. Terus ada kayak bangunan tentara yang kuno tuh, yang putih yang itu. Nah, disitulah Tambatan Hati. Itu yang pertama kali menari. Pertama kali ya Bu, yang lain udah setahun latihan, Ibu baru 4 bulan latihan udah tampil. Ya nggak tahu tuh, pokoknya mah itu aja narinya kayak apa nggak tahu. Nah, terus bulan depannya dapat surat dari Pak Umay. Lalu ibu baca, oh kamu diminta menari, kamu bisa nari? Ya sama itu, saya nggak tahu kan, beda tunggal kan, anak kecil nggak tahu. Ya udah boleh. Nah, kita menari di Gedung Pakuan. Di Gedung Pakuan. Kalau nggak salah waktu itu Ipik Gandamana itunya tuh gubernurnya. Nah, kan itu kita tuh dijemput pakai pick up gitu ya. Dijemput, terus pulangnya juga dianterin gitu. Nah, waktu mau pulang dikasih amplop. Nih itu buat apa namanya? Buat beli buku katanya. Saya pikir ya udah kasihin aja ke mama. Waktu mama buka itu ada uang 2.000 gitu, apa 20 perak atau apa gitu ya. Wah, marahnya ibu saya. Udah, gak usah berhenti, gak usah ke sana lagi. Kamu apa? Satu kan heran aja gitu. Kembaliin. Terus saya kembalikan itunya, amplopnya dengan uang. Saya kembalikan ke Pak Umay gitu. Lalu Pak Umay kan ketawa gitu. Gitu. Enggak apa-apa. Pak Cece ya gitu, yang diminta ke rumah ibu menjelaskan. Nah, kebetulan Pak Cece itu adalah
Pak Cece punya punya keponakan. Iya, iya. Keponakannya itu nikah dengan kakak saya. Nah Oh, gitu. Jadi 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 ada itu, ada hubungan ada gitu ya? hubungan keluarga. Jadi pada waktu Pak Cece datang menjelaskan bahwa ini bukan ronggeng, barangkali ya saya Iya, nggak dengar. Lalu sudah itu boleh saya boleh. menari karena masih itu jadi ya bukan ronggeng lah gitu. Tapi itu Gitu. salah satu murid dari Pak Cece Sumantri juga ya? Iya, iya. Mhm. Awal mulanya berarti katanya sempat tari baret juga Balet sebelum. iya kan tidak tahu bahwa di Sunda itu ada tari Sunda tuh nggak tahu kan Hmm, kan tidak pernah nonton kan iya, kita iya, masyarakat gitu. Lalu kan ada film balet gitu iya. kan, ada film balet. Oh, saya kalau udah nonton itu nari-nari sendiri gitu. Ada musik di radio, wah nari terus. Jadi sudah biasa apa namanya menari mengikuti lagu gitu ya. Iya. Jadi mungkin itu yang membuat cepat cepat bisa nari Hmm, ya. Nah, udah gitu ya belajar balet. Sekolah di rumah di Muhammad Toha, bukan Muhammad Toha yang jauh, yang di depan sekolah itu ada sekolah SD di situ, Dagang Asmi iya. ya dekat itulah, dekat apa namanya di dekat Gang Asmi itu ada sekolah. Nah, lalu kemudian dari situ saya naik sepeda ke Santa Angela. Iya. Sekolah saya di Santa Angela. Setengah lain. Pada waktu itu sudah SMP, jadi masuknya dari Jalan Merdeka. Waktu SD masuknya dari Jalan Sumatera Iya, iya. gitu. Jadi saya 12 tahun di sana. 12 tahun Ya, di sana. 12 tahun khatam. Dari kelas 1 sampai kelas lulus SMA Iya. ya. Nah, lalu dari situ terus kemudian kan pulang lagi ya, naik Iya. sepeda pulang lagi. Lalu ke Jalan Riau gitu kan, naik sepeda lagi. Nah, pada waktu belajar baletnya sudah mulai loncat-loncat, capek Iya. gitu kan. Udah capek dari sekolah gitu, capek naik sepeda Sepeda. sampai sana loncat. Ah udahlah capek lah berhenti aja gitu. Berhenti. Nah, udah. Nah, sudah itu jadi apa pada waktu itu tahun 54 mungkin ya. Karena tahun 55 itu ada Asia Afrika. Iya. Nah, saya kan dengan sekolah gitu dikasih tahu oleh sekolah bahwa ada tamu-tamu dari negara ada Asia Afrika segala macam. Nah, itu kan sambil jalan pulang. Iya. Nah, saya bisa jalan kaki dari Santa Angela Jalan Merdeka. Iya. Terus kemudian saya menunggu di Jalan Asia Afrika tuh di deretan Homan di depan ya tapi sebelah sininya. Nah, kita menunggu tamu-tamu itu keluar sesudah makan siang, mereka berjalan menuju Gedung Merdeka lagi. Iya. Nah, mula-mula ngapain orang-orang teh bawa kertas gitu ya, bawa Iya. itu. Kan saya bawa tas gitu. Saya ngapain terus mereka tamu-tamu datang terus semuanya lari gitu, minta tanda tangan. Oh gitu toh, besok saya mau bawa. Ikutin, Jadi Bu. saya ikut. Ada barangkali 6 tanda Tanda tangan, tangan berarti 6 kepala negara, presiden negara. Gamal Abdel Nasser, Nehru, saya ingat teh. Lalu Chou En-lai, lalu siapa lagi ada 6 tanda tangan ada di notebook saya gitu. Tapi ya karena anak kecil teh waktu saya pindah ke sini, ngapain lagi udah nggak perlu saya buang gitu. Tahu-tahu orang-orang tanya mana? Saya buang di notas kecil. Ya karena nggak ngerti Dari dulu mah maksudnya. dari segi keamanan juga nggak seketat sekarang tuh. Enggak. Memang itu apa namanya? Itu masih peralihan ya, peralihan dari revolusi ke kemerdekaan. Jadi tentara-tentara itu masih menyandang bedil gitu ya, tapi sampai ada orang asing tuh, ini apa suasana perang? Enggak gitu, biasa. Mereka kaget banyak orang yang itu ya akhirnya kan dilarang membawa bedil gitu. Karena kesukaan ibu dalam dunia tari, ibu untuk kuliah di ITB masuk dalam jurusan pertarian juga, Bu? Nggak ada di ITB. Nggak ada. Nggak ada di ITB. Nah, saya kan senang menggambar waktu SMA. Ada teman yang ibunya pelukis. Jadi saya selalu niru teman itu. Oh, caranya menggambar gitu, saya menggambar gitu caranya gitu, bikin vas, bikin bunga segala macam. Nah, jadi saya kalau misalnya nanti lulus kan jurusan tuh masih sedikit. Jurusan ekonomi, jurusan hukum, jurusan ekonomi hukum atau itu apa namanya di Unpad teh naon namanya teh
sastra bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa gitu. Ngapain saya belajar sastra orang lain gitu ya. Jadi saya sih mau seni rupa aja gitu, karena di ITB ada seni rupa. Kalau tidak masuk seni rupa saya tidak akan sekolah sebenarnya. Tapi ya memang suratannya harus masuk seni rupa. Ya itu juga di Aula Barat, tahu kan besar gitu. Barangkali hanya 20 orang yang tes. Jarang-jarang gitu ya. Disuruh menggambar suasana di pasar. Kan rumah saya dekat pasar Muhammad Toha, kan dulu masih pasar tradisional. Jadi saya hafal betul gitu. Ada tenda, ada apa gitu. Nah, tapi sesudah itu kemudian saya berangkat ke luar negeri gitu. Waktu itu saya berangkat ke luar negeri, jadi tidak tahu bahwa apa hasilnya tesnya, apa nggak peduli, pokoknya mah gitu ya. Berangkat ke luar negeri, lalu ketemu ada orang yang namanya Paul Kusardi datang ke rumah, gitu ngetok-ngetok, terus dia bilang ajak mau ngajarin tari kreasi baru apa ya? Saya bilang ya datang aja gitu. Nah lalu kemudian ternyata beliau mengajar tari apa namanya, tari angin timur pertama kali gitu ya. Tari angin timur itu memakai lagu Indonesia, lagu Melayu. Itu kan lagu Melayu itu saya kenal, jadi pakai kipas gitulah biasa gitu. Nari itu bertiga, tolong ajak temennya 2 lagi. Nah teman saya pada waktu itu adalah Nila Karmila di film, sama Indrawati Purwo, Indrawati Lukman sekarang yang penari gitu ya. Nah pada waktu itu tahun 57 oleh Pak Umay dan Pak Cecek kita diberangkatkan tahun 57 di misi kesenian. Ya, misi kesenian. Itu berapa negara, Bu? 5 negara. Nah tadinya saya tuh kan orang itu kurus gitu, sakitan. Dalam 1 semester sakit 3 minggu atau 1 bulan, amandel gitu ya. Terus waktu diminta sama Pak Umay untuk berangkat, ibu saya kan khawatir kan. Lalu tanya sama kakak saya yang besar karena ayah udah meninggal. Terus kata kakak tuh, kan ini kita tidak bisa mengkosi mereka. Dia udah aja biarkan dia mempunyai pengalaman. Jadi pergilah. Nah malah karena mungkin waktu di sini kurang gizi karena habis perang teh gitu ya. Nah malah pergi ke sana gizinya bagus, malah pulang-pulang jadi gemuk dan tidak pernah sakit-sakitan lagi. Jadi perbaikan gizi 3 bulan di luar negeri. Oh di luar negeri untuk menjalankan misi kesenian itu 3 bulan, Bu? Iya. 3 bulan. Ya pertama ke Cekoslovakia, ya Cekoslovakia. Kita menari di 5 tempat. Ada juga kita ke sana ke tempat itu, ke sekolah tari, ke akademi tari. Jadi kita lihat itu ya mereka bagaimana menarinya, dan kebanyakan menarinya tuh kita kan karena diikat kaki, jadi tangan sama kaki badan gitu. Kok mereka kan dengan rok itu dengan sepatu, jadi ajar-ajaragan dari gitu ya. Ajar-ajaragan. Dari situ kita ke Warsawa. Warsawa, Polandia pada waktu itu baru diserang sama itu Rusia. Jadi kita lihat itu puing-puing segala macam. Dari situ kita ke Hongaria. Nah Hongaria sih bagus itu ya. Lalu saya masih ingat sampai sekarang ada gedung parlemen, bagus sekali, bagus. Dan kalau di sana itu kan lantainya kan bukan ini lantai yang kalau gedung-gedung yang dan istana cantik itu kan dari kayu ya. Lalu kemudian dengan motif bunga atau motif apapun itu teh kayunya bermacam-macam, ada kayu yang kuning, ada yang putih, ada kayu yang hitam, menjadi motif-motif di sini. Aduh bagus sekali. Pokoknya Eropa bagus. Lalu patung-patung bangunannya tuh kan ada orang yang mendukung apa segala macam gitu ya. Kita lihat gitu. Nah, terakhir kita nari di Rusia gitu. Ya ke Kremlin gitu ya. Terus kan pernah belajar gitu ya. Ada Lenin segala macam. Wah, ini tokoh komunis gitu, ada patungnya besar segala macam gitu. Nah, dari situ terus ke Rusia ke Mesir. Dari situ terus ke Mesir. Kita ke Mesir, lalu kita lihat piramid segala macam gitu ya. Dan lucunya ada suatu acara malam, ada kayak pelataran gitu buat menari, terus pinggir-pinggirnya itu meja,
kita disuruh di paling pinggir itu. Kita ya makan aja biasa. Lalu tarinya itu apa? Tari perut kan? Tari perut. Yang Oh begitu iya, perutnya. masih tari perut. Kita anak-anak kecil. Jadi sengaja mereka suruh kita melihat nih, yang tari perut yang bergerak segala macam. Iya. Itu Kita waktu ketawa. umur atau semester berapa berarti, Bu? Umur 14 tahun, Oh, 14 SMP, tahun. kelas 2. 14 tahun udah mengemban misi kesenian, Bu. 14 tahun. Terus waktu saya lihat anak saya umur 14 tahun, ih kecil-kecil amat ya. Betul, kecil gitu ya. Hebat itu ibu tega anaknya sakitan ya, tukang sakit terus dilepas ke luar negeri. Tapi justru disitulah pengalaman-pengalaman yang kalau anak kecil makan menangkap apa-apa itu kan cepat itu ya, cepat gitu ya. Dan yang ya kalau ngelihat tarian yang lain-lain itu kan jeragan-jeragan gitu biasanya keliling sama mirip lah gitu, hanya formasinya dan bajunya aja beda-beda dikit. Tapi kalau yang di Rusia kan terkenal dengan baletnya kan, saya penari balet. Waduh, saya hobinya balet tuh kan. Nah, terus kita ayo itu nonton pertunjukan. Terus saya sakit sebelum saya kan, enggak harus semuanya harus ikut. Untung ikut. Dibawa nonton pertunjukan balet Swan Lake, tahu nggak? Danau Angsa yang Tchaikovsky yang luar biasa itu. Aduh, dari awal sampai akhir aduh, kita bangun dari mimpi ya Pak. Bagus sekali. Waduh, udah narinya, udah panggungnya begitu besar, udah teknik panggungnya, terus ada ombak gitu ya. Itu kan dari kain-kain gitu kan, ombak ya segala macam. Aduh. Bu, kan Ibu udah keliling dunia nih mengemban misi kesenian Indonesia gitu kan. Boleh lihat nggak prestasi atau waktu Ibu di sana gitu kan? Yuk. Umur 15. Ini waktu umur 15 tahun, waktu Ibu di... Ini di Hotel Homan. Oh, di Hotel Homan ya? Presiden Voroshilov. Ini tangannya Bung Karno. Ada tangan Bung Karno. Ya. Kepala negara semua di sini. Enggak, ini kedatangan Voroshilov aja gitu. Ini barangkali kedatangannya yang kedua itu. Ibu gitu. Tampil di sini, Bu? Iya, ada yang ngasih. Imam mukanya muka Ibu. Waktu ini ya Bu. Padahal lupa bahwa Ibu pernah menari buat Voroshilov. Emang nari yang lain tapi rasanya ente gitu, tapi ternyata ada gambarnya. Tapi ada deh. Lucu. Kebanggaan Ibu. Respon orang tua gimana Ibu? Kenapa? Waktu dulu. Waktu Ibu sering tari. Apanya? Kebanggaan orang tua Bu. Bu sama biasa-biasa aja. biasa aja gitu. Enggak itu. Nah, ini jadi dari tahun 58 mungkin ya, 58 59 itu saya udah menjadi penari istana gitu. Tahun 58 Ibu udah jadi penari istana Ibu. Kan kalau ada acara ya udah jadi nari gitu. Tahun 58 mungkin 59 gitu ya. Ini saya nggak tahu pisahan gitu. Jadi di penari di Istana Bogor terus atau Istana Jakarta gitu. Itu Bu, awalnya Ibu bisa diundang untuk tari di Istana Negara itu gimana Bu awalnya? Kan lewat jawatan kebudayaan ini. Jadi istananya minta ke Pak Umay gitu. Lalu berangkatlah kami gitu. Jadi bagusnya ya manfaat dari dari
menari di istana itu, kita menjadi kenal sama kebudayaan daerah lain. Iya. Jadi pada waktu itu kan ya kayak blow on kayak gini gitu. Ya gitu ya. Lalu kan tarian di istana itu kalau 17 Agustus itu di Taman Dalam. Iya. Ada panggung ya. Lalu tarian yang pertama saya ingat bahwa itu adalah tari Gending Sriwijaya. Jadi penari Gending Sriwijaya 7 atau 9 orang gitu dengan tanggainya gitu. Lalu dengan suaranya ada yang nyanyi gitu ya, Gending Sriwijaya. Lalu kemudian ada tari Bambangan Cakil gitu saya lihat gitu ya, Jawa gitu saya lihat. Terus ada tari Pakarena. Yang saya ingat pakai Pakarena itu yang dari Makassar, dari Sulawesi Selatan yang pakai kipas gitu. Lalu kemudian yang terakhir adalah Sedati. Sedati itu yang laki-laki yang baju putih yang prek gitu ta. Nah jadi di istana itulah saya mulai mengenal gitu. Tapi sesungguhnya yang pertama kali mengenal adalah pada waktu berangkat ke luar negeri itu, melihat ada kesenian Jawa geningan gitu ya. Itu lalu waktu itu kemudian ada Sumatera juga. Jadi Sunda, Jawa, Sumatera yang berangkat. Yang berangkat itu Ibu bagian dari Sundanya. Ya, dan itu setiap misi kesenian itu selalu berbeda. Jadi misalnya tahun 57 ya, itu lalu tahun 61 saya ke RRC ya, ke RRC. Itu keliling-keliling RRC itu misi keseniannya sama Jawa Sunda itu tetap karena gamelannya dianggap sama gitu ya. Jawa Sunda ada, lalu kemudian RRC Sumatera kita masih itu. Lalu kemudian tahun 63-nya itu mulai ke negara-negara lain, ke Thailand dan ya ketemu Ratu Sirikit itu sampai 5 kali saya. Sampai 5 kali. 5 kali menari untuk beliau waktu kesini ya. Dengan Raja Bhumipol Adujade gitu ya. Lalu terus kita ke sana lagi pada waktu ulang tahun Sirikit kita sengaja dikirim lagi oleh Presiden Soekarno. Sampai 5 kali sampai Ratu Sirikit itu kalau saya taman gitu, it's you gitu ya. Jadi udah kenal. Iya, udah kenal ya. Udah akrab ya. Iya gitu. Apakah ada ini Bu, waktu awal Ibu tampil di Istana Negara, apakah ada grogi atau ada gimana gitu? Atau udah biasa meskipun siapa tamunya? Iya ya, enggak. Kalau saya itu ternyata kalau saya menari itu saya menganggap penonton itu enggak ada ternyata. Jadi saya lihat tuh enggak ngeliat mata penonton. Enggak ada, saya menari dengan musik aja. Dengan musik. Lalu kemudian ada lampu yang bagus, saya lihat lampu gitu. Jadi ya menari sendiri aja dengan jadi enggak aduh ada tamu ya, aduh gini. Enggak tuh. Tenang aja gitu. Tenang aja. Karena waktu nari itu menjiwai lagunya ya, itu. Masuk ke dalam tariannya gitu. Ya. Hanya memperhatikan teman-teman yang ini yang teman-teman dalam satu grup gitu ya, dia supaya tidak salah, supaya sama gitu, supaya tidak salah posisi. Ada nggak Bu dalam sebuah tarian yang Ibu mainkan itu gerakannya yang menurut Ibu sulit atau itu ada nggak Bu? Sulit? Enggak ya, kalau yang Bali juga ya gampang dah. Iya. Karena kalau kan Sunda ada gerakan begini gitu kan. Bali kan tinggal kasih sikun gitu kan. Dekat ya. Lalu kemudian badannya kita sudah tegak terus tinggal didengdeken gitu. Ya hanya menyesuaikan dengan dengan sikap-sikap dari tarian itu saja sendiri yang rada bedanya teh ya dengan Bali. Kalau yang Jawa ya tinggal mengurangi itu gerakan yang bebas. Kalau Sunda kan sangat bebas ya muter ini kemana-mana gitu ya. Kalau Jawa itu ya itu saya pada waktu nari Jawa itu di Berkeley tahun 74. Nah itu ada waktu itu kami tahun 74 itu berangkat ke
ke Berkeley itu diundang ya. Jadi namanya tuh School of Music and Related Arts gitu ya. Jadi sekolah musik dan tari-tarian yang menyangkut situ. Nah, ada yang membuat wayang golek, ada dalang wayang golek, ada ya penyanyi, ada pengendang, ada guru tari juga Panugraha itu. Nah, itu tahun 74. Nah, kebetulan di situ mereka mengundang juga grup dari Bali, grup dari Jawa, grup dari Cina, grup dari Hong Kong, dari India Utara, India Selatan gitu. Jadi banyak gitu ya. Jadi orang masyarakat Amerika boleh belajar apa saja yang mereka inginkan. Nah, kebetulan tahun depan itu pas 50 tahun Center for World Music itu ya. Jadi 50 tahun. Jadi mereka teman-teman yang di Amerika itu ingin merayakannya. Karena disitulah tahun 74 pertama kali seni Sunda tampil. Dan pengendangnya dari situ kemudian menjadi guru gamelan di sana dan baru akan pensiun Desember ini, namanya Undang Sumarna. Gitu ya. Jadi Pak Undang di sana dan ya dialah dan Profesor Ketevole yang yang menghidupkan seni Sunda. Profesor Ketevole itu waktu tahun 74 belajar wayang. Nah, karena dia senang wayang, dia mengambil disertasi untuk mengambil wayang golek, murid Abah Sunaria. Ya, Abah. Ya, bukan murid Sundandar, bukan, tapi bapaknya gitu. Nah, jadi dia di sana karena dia senang seni Sunda, dia membuka program seni Sunda itu, lalu mengajarkannya dan bergantian mengundang seniman-seniman dari Sunda ini untuk mengajar. Ada Pak Abai Subarna, ada Atik Sopandi, ada Pak Noh. Lalu saya diminta mengajar juga 3 kali, diundang 3 kali itu. Jadi kalau ke sana itu dalam satu quarter itu 10 minggu kita mengajar mahasiswanya, tapi kita juga bikin pertunjukan dengan alumninya gitu. Bu pengen lihat foto-foto yang di sini, Bu. Yang itu yang Ibu sama Pak Presiden Soeharto. Oh, itu. Iya, pengen tahu cerita-ceritanya. Iya. Nah, ini pada waktu perang Seribu Merak Tandang yang di Asia Afrika. Asia Afrika ini, Bu. Iya. Seribu Merak Tandang ini yang di Asia Afrika oleh ori tuh. Oh, dapat ori juga waktu di ini ya? Iya, dikasih ori gitu. Nih. Oh, Ibu tuh pencipta tarian merak Sunda. Iya, kebetulan. Bikinnya juga sambil main-main. Kebetulan nih saya nemu ini tuh untuk Presiden Soekarno ini tuh. Jadi ini tahun mananya tahunnya acara
Kumisan ini kuliah. surat 1960. Oh ini tuh ada 9 60. Januari tahun 60. Tahun 60. Ini buat presiden. Ini tahun 58 tuh Iya. kan. Istana Merdeka tuh kan. jadi kalau gitu dari tahun 58 kalau 5 tahun begitu dulu. saya nari. Iya. Nah ini kupu-kupu tahun 58. Iya, Bu. Di Jakarta. Nah. Ini nggak ada. Itu kan jadi bermacam-macam bentuk kesenian Iya, yang banyak, ada Bu. di istana itu. Di istana, Bu. Kita mulai berkenalan dan mencintai kebudayaan yang lain. Iya. Itu datang. Ada angklung Bandung. Karena kupu-kupu nih. Kupu-kupu Japa. Iya, karena kupu-kupu itu dulu adalah ikonnya tari Sunda. Ini banyak sekali. Ini semua di istana. Oh, ini dari istana semua, Bu? Iya. Jadi saya pernah menari tari Kandagan 1 bulan 4 kali. 1 bulan 4 kali, Bu? Pernah. Saking Ibu Tin Soeharto saking senengnya, aduh sebenarnya. Jadi tari Kandagan itu kesukaannya Ibu Tin Soeharto gitu ya. Sampai kemudian saya membuat tari Kandagan berdua duet, lalu tari Kandagan Cindalarat itu bertiga, lalu ada tarian yang bertujuh, ada tarian yang bersembilan. Ini Bukan Ibu mengemban misi kesenian di 8 negara nih. Untuk sekarang banyak kesenian atau budaya asing masuk ke Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Menurut Ibu gimana nih, Bu, selaku Ibu yang mengkampanyekan kesenian gitu Indonesia? Oh ya. Kalau saya sih sesungguhnya sebagai seniman ya senang aja karena saya bisa mengapresiasi segala macam bentuk seni gitu ya. Baik seni lukis, apakah seni tari, seni musik itu asal yang baik gitu ya. Jadi jangan aneh-aneh teparuguh gitu ya. Lalu kemudian misalnya yang Korea kan sekarang kan Korea wow gitu ya. Itu lalu ya bagus aja. Tetapi yang itunya teh yang khawatirnya teh kok anak-anak sekarang itu tidak mau belajar tari tradisional. Tapi kalau menurut saya tidak terlalu salah mereka. Karena mereka tidak kenal. Seperti saya dulu belajar balet. Ya, saya belajar balet karena saya tidak tahu ada tari Sunda gitu. Ya. Jadi saya tidak tahu kapan berhentinya, tapi saya ingat pada waktu anak-anak masih kecil tuh ada pelajaran tari daerah di sekolah teh. Lalu ada ibu-ibu juga bilang, "Ibu, saya dulu belajar tari merak," padahal ibunya sudah sepuh gitu ya. Di mana? Waktu SD, waktu ini gitu. Nah, jadi mungkin pemerintah harus mengkaji kembali aturan-aturan dan kurikulum sekolahnya ya. Terutama TK, SD, SMP ya. Itu betul-betul mereka itu anak-anak itu harus diberi kesempatan untuk mempelajari kesenian tradisionalnya. Jadi yang mempelajari dan menonton ya. Nah, dulu juga kan saya tidak tahu bahwa ada tari Sunda karena tidak pernah menonton, tidak ada tontonannya gitu. Jadi barangkali ya kalau misalnya ada pertunjukan saung angklung ya di Ujo gitu ya. Nah, Ujo itu kan
menyajikan angklung, lalu ada juga tari-tariannya gitu. Nah itu kan jadi orang itu mempunyai kesempatan untuk menonton gitu ya. Tapi kalau khusus yang tari klasik, tari Sunda gitu ya, itu agak susah ya. Agak susah kecuali mungkin mereka menonton prosesi tari merak jemput pengantin. Iya betul dulu. Iya kan, jadi tari merak itu dari pertunjukan istana untuk kepala-kepala negara gitu ya. Terus kemudian memang saya sendiri yang membuatnya bersama kakak ipar saya yang membuat kostumnya gitu kan. Lalu dibuatlah ada keponakan yang nikah, lalu ada keponakan yang masih kecil-kecil kasih baju merak, mereka cuma keliling-keliling mengantar pengantin. Nah, lalu ide itu saya wujudkan waktu Puspitari, grup saya mentas untuk jajah pengantin dengan tari merak itu juga. Nah, rupanya orang-orang melihat itu. Jadi tari merak dipakai sebagai apa namanya? Sebagai bagian dari upacara. Dies juga. Acara polisi, acara tentara juga suka pakai merak gitu ya. Betul. Dan yang paling sering adalah jajah pengantin ya di upacara perkawinan gitu. Berarti Bu, untuk pemerintah supaya masyarakat khususnya kaum muda mengetahui budaya Sunda itu ya sejak awal harus dididik, ada pembelajaran, iya harus ada pembelajaran. Jadi gitu dari pembelajaran itu kan lalu walaupun misalnya kan dulu sih boleh belajar pencak, belajar main musik, angklung, atau nari. Ada 3 macam gitu kan. Nah sekarang tuh sama sekali semuanya tidak ada. Jadi hilanglah pengenalan dan pembelajaran kesenian tradisional itu. Dan itu saya pikir sangat berbahaya karena mereka hanya melihat sesuatu yang dari luar saja dan juga tari klasik mereka tidak kenal, mereka kenalnya hanya jenis jaipongan gitu ya yang memang atraktif. Padahal sesungguhnya yang yang tari klasik itu di situ adalah belajar tata krama Kasundaan. Kalau di bentuk kesenian hiburan gitu kan ya Jaipongan seneng aja kan buat gembira ria gitu, tidak ada pendidikan apa-apanya gitu. Apakah di setiap gerakan itu ada filosofinya? Ada maknanya, ada maknanya ya. Ya misalnya kalau nyembah ya, di awal dan akhir kalau klasik itu ada nyembah. Ini tidak hanya nyembah kepada penonton, menghormati penonton, tapi nyembah ke Allah, kepada penonton, kepada guru, ya, juga kepada menghargai diri sendiri gitu. Terakhir nih Bu, soal tari merak Sunda Bu. Itu dari asalnya dari mana Bu? Dari daerah Sunda. Daerah mana Sundanya Bu, di mana? Dari Bandung, dari guru Bandung. Saya. Guru saya. Jadi guru saya pada waktu jadi gini, waktu tahun 52 sudah membuat tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu itu wah hebat, luar biasa ya dengan sayapnya yang warna-warni, terus cantik-cantik, bajunya hebat. Jadi itu menjadi ikon tari Sunda ya. Lalu pada waktu konferensi Asia Afrika menambah lagi karya tari baru, tari merak. Tapi tari meraknya itu itu siga merak gitu ya. Karena yang dipakai itu adalah sayap. Betul-betul gambarnya sayap gitu. Dan saya pernah menarikannya juga. Jadi sayapnya tuh dari kayu, konstruksi kayu pakai kain. Jadi kalau kikiplik itu krekek gitu. Nah, itu. Lalu karena tidak seindah tari kupu-kupu, hanya 5 kali ditampilkan. Pada waktu konferensi Asia Afrika, pada waktu ada Voroshilov datang ke Pakuan, waktu ada acara di Hotel Orient, terus yang di YPK saya nonton, terus waktu ada di Homan lagi, waktu itu saya nari Surintang, saya lihat tari merak lagi. Jadi karena itu ya kita juga narinya juga asa jadi merak gitu ya. Asa jadi merak gitu. Lalu kemudian tahun 64 saya diminta untuk menyiapkan rombongan yang mau ke Amerika berikutnya kan. Tahun 64 saya sudah 6 bulan di situ.
ya, di Amerika, di New York itu dapat pentas dan selalu kebanyakan kupu-kupu dan tari yang lain-lain. Nah lalu kalau menyiapkan lagi saya pikir banyak kupu-kupu doi gitunya, apa ya gitu, yang lain ya masih terlalu biasa gitu. Terus saya ingat merak, saya senang burung meraknya, tapi tidak suka tarian paceceknya. Kenapa? Ya itu siga merak, itu Oh, gerakannya Sigamora. juga, kostumnya tuh siga merak gitu ya. Jadi saya tidak itu, tapi kan kan saya cuman penari biasa dan murid seni rupa ITB gitunya, tidak ada pelajaran menari gitu kan. Jadi ya harus ngereka sendiri gitu. Lalu saya ingat saya menonton tari merak di Cina gitu. Tapi beda gitu ya tari merak Cina. Karena ininya kan hanya rok, bajunya juga rok, lalu kemudian tariannya hanya kurlingan lari-lari aja begitu, tidak terlalu mengesankan. Lalu saya pikir lagi, ingat Danau Angsa yang di Rusia, yang Swan Lake, aduh bagus sekali itu mah. Ini betul-betul walaupun pakainya sederhana gitu, hanya pakai tutu, jadi tutu rok pendek gitu ya. Tapi kita sudah melihatnya dia sebagai angsa gitu ya. Nah jadi saya pikir begitu. Lalu juga kan di tari Bali ada oleh tamu lilingan yang itu, yang nyiruan kayaknya duaan. Nah, itu jadi itu kalau di situ mah begitu narinya ini begini. Nah, lalu mulainya dari mana ya? Ya pasti atuh nengok ke karya guru gitu kan, pasti nengok ke karya guru. Guru teh dulu tuh gini, tapi gerakan ini mah nggak mau. Tapi ada gerakan ini yang bisa dikembangkan gitu kan. Kan nggak ada referensi apa-apa lagi. Pasti nengok. Nah, tapi misalnya gini ada gini gitu ya, gerakan nanti gitu. Gini lah. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ada begini. Nah, gini hanya sambil geser. Lalu makna burung merak begini teh keur naon gitu ya, tidak ada. Nah, lalu saya pakai dengan irama itu, lalu kemudian di sini kan ada kuncung, saya bikin begini. Nah, supaya memperlihatkan ini bagusnya kuncung gitu. Dari gerakan yang begini aja sambil geser, saya buat begini, teng gitu. Jadi ya begitulah dikembangkan. Lalu di gibriknya juga dulu teh, gibrik teh gimana gitu ya, pokoknya nggak mengesankan. Lalu kan kalau saya kan waktu itu umur 20 sih gitu ya, jadi tuh wah centil teh lagi gairah menarinya kan, wah segala macam teh, jadi wah gerak. Lalu balet. Nah dari balet kan tari Sunda mah kan harusnya teh begini, nggak boleh begini, ini mah buat kelana, buat tari yang gagah. Ada tari perempuan mah harus tunduk. Nah, merak mah nggak bisa tuh tunduk, merak mah kan begini, bangga gitu. Jadi saya ambil dari balet gitu. Ambil piruetnya yang muternya. Ya itulah perbincangan dengan Bu Irawati soal sejarah, soal sepak terjang beliau, bagaimana masuk terjun ke dalam dunia seni tari. Selain itu juga beliau telah memaparkan fenomena yang saat ini sedang ramai, yaitu kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Ya mungkin itu saja dari saya, Erwin, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.